Salam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Apakah kita semua baik? Atau ada yang kurang baik? Ada yang sedang sakit mungkin? Ada yang sedang bergumul mungkin? Mari kita berdoa untuk semua pergumulan kita. Apapun keadaan kita saat ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang saya ambil dari Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuni dia, berkatalah Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga anak manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Nah, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu itu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memilih atau bagaimana kita menilai mujizat? Apakah mujizat menjadi satu tanda yang sangat penting dalam iman kita sebagai orang percaya? Apakah dengan mujizat maka iman saya akan bertumbuh? Bagaimana kalau saya tidak menghadapi mujizat ketika saya sakit kanker atau sakit apapun dan saya tidak mengalami mujizat? Apakah iman saya tidak bertumbuh? Justru saya marah dan kecewa sama Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita satu hal, bahwa orang-orang di generasi itu menuntut satu tanda untuk membuktikan siapa Yesus, dan Yesus tidak memberikan tanda itu seperti yang mereka harapkan. Kenapa bisa seperti itu? Ada persoalan besar yang terjadi di sana. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah generasi yang jahat. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita berdasarkan ayat ini. Yang pertama, bahwa hati yang sudah mati tidak membutuhkan tanda apapun untuk bisa hidup. Sebenarnya kalau kita berbicara soal mujizat Yesus, sebenarnya mereka sudah tahu, sebenarnya mereka sudah banyak mendengar tentang mujizat Yesus, tapi memang hati mereka yang tidak mau percaya. Hati mereka yang sudah dikeraskan. Mereka memang tidak mau percaya, bukan berharap mujizat, tapi mereka secara hati mereka sudah menolak Kristus sebelum segala sesuatunya itu. Karena itu menjadi satu hukuman bagi mereka yang tidak percaya, bahwa ketika kita menolak Kristus, itulah hukuman kita. Yang kedua, dari bacaan kita pada saat ini, Yesus memberikan 2 contoh yang menjadi hal menarik, yaitu Yunus dan juga ratu dari selatan. Yunus ketika menyampaikan firman Tuhan, ada banyak sekali orang bertobat pada saat itu, satu kota bertobat. Ketika ratu selatan mendengar tentang Salomo, dia datang dan menjumpai Salomo. Mereka hanya mendengar sedikit tentang apa yang disampaikan kepada mereka, tetapi mereka bertobat. Tetapi generasi ini yang sudah mendengar banyak justru tidak mengalami pertobatan. Apa yang terjadi di sana? Yesus menekankan satu hal lagi, bahwa ternyata mujizat tidak membuat iman orang dewasa. Justru orang-orang yang membutuhkan Tuhan hanyalah membutuhkan firman Tuhan, dan itu sudah cukup bagi mereka. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itulah yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa mujizat, kita tetap percaya, dan iman yang dewasa adalah iman yang seperti itu, tidak ditentukan oleh mujizat. Apakah kita semua sebagai orang percaya, Bapak Ibu dengan saya, adalah orang yang selalu percaya dan selalu percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun tidak ada mujizat yang kita alami. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mujizat yang sesungguhnya sudah terjadi dan itu sudah dilakukan, dan itu menjadi salah satu bukti atau menjadi kekuatan dari iman kita. Apa itu? Kebangkitan Kristus. Karena itu Yesus memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus apa? 3 hari 3 malam dalam kubur lalu bangkit. Artinya begini, inti iman Kristen itu berada pada titik di mana Yesus mati dan bangkit. Dan tanpa kebangkitan, iman orang Kristen itu sia-sia. Dari sinilah titik iman itu menjadi titik terang, bahwa yang paling kita butuhkan justru itu, tanda Yunus. Apa itu? Yesus bangkit dari kematian dan kita mengalami kemenangan. Dan berita Injil yang kita sampaikan juga adalah berbicara tentang itu. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengalami kemenangan? Amin. Apakah kita sudah beriman? Amin. Apa yang kita percayai? Yesus yang telah mati bagi saya, bangkit bagi saya, dan itu menjadi inti dari iman kita, dan itu yang menyelamatkan kita, bukan mujizat yang menyelamatkan kita. Dan karena itu, mari kita percaya kepada Yesus bukan karena melihat tanda-tanda Yesus. Mari kita percaya kepada Yesus bukan karena berharap akan mujizat Yesus. Kita semua membutuhkan mujizat,
tapi itu bukan menjadi kekuatan iman kita. Tapi mari kita percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah Yesus. Dialah Allah kita yang akan menyelamatkan kita, menebus kita, dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, atas pertolongan Tuhan kami boleh belajar lagi tentang firman Tuhan, tanda Yunus. Ada banyak orang yang menolak Yesus, meminta tanda, pada sebenarnya mereka tidak mau percaya. Itu adalah kegagalan bagi kami semua yang mati secara rohani. Apapun yang disampaikan kepada kami akan menolak. Tapi kalau kami adalah orang yang percaya kepada Yesus, kami tidak membutuhkan tanda itu. Kami tetap mau percaya kepada Yesus dalam keadaan apapun. Dan kami mau bersandar kepada Yesus dalam keadaan apapun. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan kami, kalaupun Tuhan saat ini belum melepaskan kami dari pergumulan kami tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan kami juga sudah percaya sungguh-sungguh Yesus telah bangkit dari kematian dan kami sudah diselamatkan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh hidup di dalam iman dan percaya kami untuk seterusnya. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.